Inilah cobaan demi cobaan yang menghampiri para selebriti. Memasuki hari keempat sidang pra-peradilannya, Raffi Ahmad ternyata lagi-lagi tidak dihadirkan dalam persidangannya kemarin. Apa sebabnya? Benarkah suasana sidang kemarin masih panas karena para saksi dibombardir pertanyaan dari pengacara lawan? Lalu seperti apa kisah penggerebekan rumah Raffi yang akhirnya terungkap? Di hari keempat sidang pra-peradilan Raffi, benarkah transkrip SMS tentang penggerebekan Raffi masih menjadi kontroversi? Lalu bagaimana polemik seputar rehabilitasi terhadap Raffi yang kabarnya diminta oleh paman Raffi? Dari suasana panas persidangan Raffi, kisah mendebarkan hadir di atas panggung X Factor Indonesia tadi malam. Seperti apa kesedihan Yohana yang akhirnya pulang? Dan berita duka datang dari penyanyi Mulan Jamila yang kehilangan ibunda tercinta kemarin. Bagaimana kesedihan Mulan sebagai anak yang paling dekat dengan sang ibunda tercinta? Cobaan demi cobaan yang dihadapi para selebriti di pekan ini. Simak kisah lengkapnya hanya di Intens. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Harapan Ibunda Raffi Ahmad Ami Kanita bersama para pengacaranya untuk bisa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sidang pra-peradilan ternyata belum juga bisa terwujud kemarin. Sidang hari keempat yang menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak ternyata juga berlangsung panas karena para saksi dibombardir pertanyaan oleh pengacara dari pihak lawan. Lantas benarkah kisah penggerebekan rumah Raffi Ahmad akhirnya terungkap dalam sidang kemarin? Inilah kisahnya. Harapan Ibunda Raffi Ahmad Ami Kanita dan pihak pengacaranya untuk menghadirkan Raffi pada sidang pra-peradilan akhirnya sirna sudah. Kemarin setelah sebelumnya dikabarkan bahwa Raffi akan hadir, ternyata tidak juga tampak batang hidungnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tempat berlangsungnya sidang. Rasa kecewa yang mendalam akhirnya tak bisa disembunyikan Ibunda Raffi, pengacara maupun para pendukungnya. Ya kan kita udah sampaikan kemarin beberapa kali bahwa dalam rehab primer ini kan ada satu kesinambungan, ya kan? Ini nggak bisa diputus gitu, ya kan? Tujuan kita kepada Raffi ini kan untuk supaya segera dia bisa menjalani rehab ini sehingga bisa kembali menjadi sehat. Kalau dia diganggu terus untuk datang dan lain sebagainya, ini justru mengganggu rehabnya. Kemarin juga pada waktu BNN diundang ke DPR, kita juga sudah sampaikan ke DPR bahwa tidak bisa dihadirkan dengan alasan memang program rehab lagi berjalan. Bu di mana dong? Oh, Bu di sini Bu. Halo Tante, apa kabar? Raffi nggak datang lagi nih Tante. Tanggapannya dong Tante. Tanya sama yang diperintahkan dong, jangan tanya saya. Kecewa nggak Bang? Enggak juga, biasa-biasa aja. Terus Ya. hari ini saksi yang akan dihadirkan Bang? Kita lihat nanti sebentar lagi ya. Saksi ahli karena sesuai pasal 1
Western Michigan University, Michigan, Amerika Serikat. Sesuai dengan surat pemanggilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Raffi memang seharusnya dihadirkan dalam sidang pra-peradilan minimal 1 kali hadir. Tapi hingga kemarin memasuki hari keempat persidangannya, alih-alih diizinkan hadir. Pihak pengacara BNN kembali menegaskan bahwa Raffi yang sedang direhabilitasi tidak akan diizinkan untuk hadir. Hal ini karena keadaan Raffi yang sedang menjalani rehabilitasi primer sehingga tidak dibenarkan untuk keluar karena akan mengganggu program rehabilitasi. Diputuskan oleh Ketua Majelis kemarin, Ini Raffi sudah tidak perlu hadir di dalam persidangan. Oke? Udah clear? lagi dalam tahap proses rehabilitasi primer. Di dalam rehabilitasi primer itu aturannya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Itu tidak dibenarkan dibawa keluar karena akan mengganggu program dari rehab itu sendiri. Kecewa. Satu sisi Pak Hakim sudah menghadirkan untuk udah berbicara bahwa Raffi harus dihadirkan. Komisi 3 pun kemarin di media sudah bilang bahwa Raffi dihadirkanlah di pra-peradilan ini. Surat keputusan pengadilannya. Ya, dan surat pengadilannya pun sudah ada bahwa Raffi dihadirkan, tapi tetap saja di sini Raffi tidak dihadirkan. Jadi saya di sini berpikirlah inilah keadilan di sini seperti ini. Sebuah institusi yang kita bisa melihat, Hakim pun, Komisi 3 pun dilangkahi oleh sebuah institusi, itu aja. Lalu bagaimana dengan suasana sidang kemarin yang ternyata masih berlangsung panas? Benarkah para saksi yang dihadirkan dibombardir pertanyaan oleh pihak pengacara lawannya? Orang yang sehat, orang yang tidak melakukan banyak penggunaan zat, apalagi tidak memakai narkoba, kita rekap yang bagaimana itu ya, sebagai dokter. Jadi akan menunjukkan bisa depresi tidak, bisa kehilangan pekerjaan tidak. Saya hanya mau menghimbau, menyampaikan bahwa kita ribut-ribut mengenai masalah rehabilitasi, tapi kita lupa kalau kita mengacu pada pasal-pasal yang dikenakan kepada sebentar. Ini saya jangan bawa dulu ya, yang berbicara dengan Allah. Kalau BNN mau bisa lebih daripada mereka, menahan pun bisa. Artinya ya, rekomendasi rehabilitasi ini adalah yang terbaik. Justru ini saya kalau diikut saya sekolah dulu tidaknya, saya nggak mau sekarang bicara dulu. Saya nggak mau kita semua sok ya. Ini yang ingin sekarang saya. Kalau sekolah itu saya pikir saya keluar, sekolah saya keluar. Saya nggak mau melanjutkan sekarang ini. Saya mau supaya waktu aturannya diikuti majelis. Ini bukan memberikan opini, saya ahli. Juga tadi saudara saya menjelaskan di dalam persidangan ini atau pertanyaan kuasa pemohon bahwa orang itu tidak perlu direhab. Masih ingat ada keterangan itu? Pertanyaannya ada. Yang saudara maksud orang itu orang pada umumnya apa seseorang ada yang spesifik? Orang yang tidak perlu direhab adalah orang yang pemakaiannya pada tingkat rekreasional use karena tidak ada indikasinya secara keseluruhan awal saya untuk direhab. Baik, betul. Jadi saudara tidak menunjuk pada seseorang ya? Tidak. Terima kasih. Saya lanjutkan yang mulia. Ya, kalau menurut pemohon kan saya udah jawab tadi semuanya. Baik tentang masalah rehabilitasi, baik masalah detoksifikasi, saya udah jawab. Baik tentang apa itu metilon, saya udah jawab. Semuanya dengar. Jadi apanya yang kita mau tahu? Kalau kesimpulan itu mau hukum, bukan bidang saya. Saya hanya menjawab sesuai keilmuan yang saya miliki. Apa syarat orang direhab? Apa syarat orang didetok? Nah, tentu kita harus tegakkan diagnosanya dulu. Kalau diagnosanya udah tegak, ya orang itu perlu direhab, kita rehab.
Kalau kata diagnosanya orang itu perlu didetok, ya kita detok. Kata-kata diagnosanya orang rawat jalan, kita rawat jalan. Kalau kata diagnosanya perlu obat-obatan, kita obatin. Kalau kata diagnosanya ada penyakit penyerta, kita obatin penyakit penyertanya. Jadi tergantung semuanya terhadap diagnosa akhir dari asesmen pemeriksaan fisik dan segala pemeriksaan apapun yang dilakukan, intinya adalah diagnosanya. Selain saksi ahli dari seorang dokter, pihak Raffi sendiri kemarin menghadirkan saksi lainnya, yaitu seorang ahli hukum pidana. Kan sudah mendengar tadi penjelasan saya. Fokusnya baik ada masalah hukum pidana material dan juga ada masalah hukum pidana formil. Hukum pidana material terutama adalah berkenaan dengan apakah sebuah zat yang belum ditentukan di dalam undang-undang narkotika bisa dikatakan sebagai narkotika sekalipun zat itu mempunyai dampak layaknya narkotika. Saya mengatakan dengan tegas bahwa zat yang tidak dinyatakan dalam undang-undang sebagai narkotika bukan narkotika. Jadi kalau apa yang dikonsumsi oleh Raffi bukan zat yang ada di dalam undang-undang narkotika, maka yang dikonsumsinya itu bukan narkotika. Dia tidak menjadi pengkonsumsi atau penyalahguna narkotika dalam hal ini. Kita tanyakan juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana formil, terutama adalah berkenaan dengan apakah rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNN itu memiliki dasar yang cukup di dalam melakukan demikian atau tidak. Nah, karena rehabilitasi itu dilakukan oleh penyidik, sedangkan ada surat edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa itu harus melalui penetapan hakim, maka dengan demikian bisa dikatakan rehabilitasi yang dilakukan terhadap Raffi itu tidak sah. Tadi dibilang dalam surat edaran Mahkamah Agung harus ada penetapan dari pengadilan untuk merehab orang. Tidak ada rehab itu. Tapi bagaimana dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak BNN, yaitu saksi mata yang turut langsung dalam penggerebekan rumah Raffi pada Januari lalu? Seperti apa kisah penggerebekan rumah Raffi versi Ali Imron yang hadir sebagai saksi dari BNN? Benarkah Ali menuturkan bahwa pada saat penggerebekan, Raffi sendiri sedang dalam keadaan berpelukan dengan seorang wanita? Jadi kami sebelumnya menemui ada seseorang yang duduk dua, dia datang kami bertanya sedang apa di dalam, karena dia dua kami memakai yang menghadap, jadi kami mau masuk ke rumah saudara Raffi, apakah rumah saudara Raffi dikunci? Dia tidak, saudara Raffi tersebut tidak, kami bersama-sama ketua tersebut masuk ke rumah Raffi. Jadi di situ ada saudara Raffi dan bersama rekan-rekan yang lain. Dan terus kami menunjukkan surat perintah tugas kami. Pada saat itu juga Raffi itu masih bingung dan nggak tahu ini katanya saya ini temannya. Oh, silakan. Keberadaan saudara Raffi ada di mana? Ada di sofa. Di sofa. Ya. Ya, sedang duduk. Duduk aja. Ya, melihat saksi-saksi ahli tadi saya lebih berbesar hati gitu kan. Pada intinya methylon itu belum ada di undang-undang. Dan hakimnya juga terima kasih Pak Hakimnya objektif tadi, saat tadi objektif. Mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan itu aja. Cukup puas oleh saksi ahli gitu kan, tapi ya kecewa tetap Raffi tidak hadir. Kalau Raffi hadir kan mungkin bisa lebih bertanya langsung sama Raffinya gitu. Ya banyak positifnya ya dari pembelaan dari saksi ahlinya gitu, karena memang benar kok yang dibilang dan kita semua tahu lah, mudah-mudahan masalah ini cepat bisa selesai. Amin. Dan semuanya bisa jangan diperbesar masalahnya, ini bukan masalah yang besar, banyak yang besar-besarkan, jangan dibesar-besarin, tapi harus bebas pokoknya.
Lalu bagaimana soal transkrip SMS di balik penangkapan Raffi yang kini menjadi kontroversi? Seperti apa pula polemik yang terjadi terkait surat permohonan agar Raffi direhabilitasi yang kabarnya ditandatangani oleh paman Raffi sendiri? Benarkah keabsahan surat permohonan ini dipertanyakan? Simak setelah jeda berikut, hanya di Intens. Omnya kan sudah bikin surat permohonan. Di luar sidang pra-peradilan Raffi, heboh beredarnya transkrip SMS yang mengarah pada kisah penggerbekan Raffi ternyata masih menjadi kontroversi. Tapi apa sesungguhnya yang menjadi tujuan penyebaran transkrip SMS tersebut? Lantas bagaimana dengan polemik proses rehabilitasi terhadap Raffi? Benarkah surat permohonan agar Raffi direhabilitasi ditandatangani oleh paman Raffi sendiri?